Assalamualaikum para pecinta dan pemirsa channel YouTube Agus Susanto. Kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita rangkum. Dan tema kali ini adalah mengenai polen kelapa sawit. Jadi beberapa pertanyaan itu misalkan polen kelapa sawit itu apa, pentingnya seberapa besar bagi penyerbukan kelapa sawit, kemudian bagaimana menguji viabilitas maupun fertilitas polen, dan bagaimana memanfaatkan polen itu sendiri untuk meningkatkan fruit set kelapa sawit dengan berbagai macam kegiatan, misalkan assisted pollination atau penyerbukan buatan, dan juga hedge and carry yang akhir-akhir ini juga sering dilakukan di perkebunan kelapa sawit kita di Indonesia maupun juga di Malaysia. Baik, kalau kita cerita mengenai polen, nah kita mungkin sedikit mengenang dulu zaman SD maupun kelas 5 atau kelas 6 gitu. Polen sering disebut juga sebagai serbuk sari, itu merupakan alat penyebaran maupun perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Nah, kita tahu tanaman kelapa sawit itu merupakan tanaman yang menghasilkan bunga, kemudian dia bisa menghasilkan tandan, karena tandan itu merupakan sumber pendapatan utama kita sebagai petani kelapa sawit. Nah, serbuk sari sering diibaratkan sebagai modifikasi dari sel sperma dari hewan maupun manusia. Maka ini merupakan komponen yang paling penting dalam menyusun pembentukan fruit set. Sebetulnya fruit set itu apa dan lain sebagainya mungkin di video-video sebelumnya kita itu sudah kita jelaskan bagaimana menghitung dan lain sebagainya, bahkan sering kita ulas mengenai serangga penyerbuk yang nanti berperan besar sebagai komponen pembentukan fruit set. Nah, tapi tidak ada salahnya kita coba akan menampilkan kembali komponen-komponen itu seperti apa. Jadi paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah bahan tanaman, kemudian agen penyerbuk, kemudian anasir iklim, dan juga kultur teknis. Nah, masing-masing komponen ini saling berkaitan atau saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, polen sendiri itu letaknya ada di bahan tanaman. Maka bahan tanaman yang baik itu harusnya bisa menghasilkan polen dengan ketersediaan yang cukup untuk sebagai penyerbukan di satu lokasi atau di satu hektaran perkebunan kelapa sawit. Kemudian dia memiliki viabilitas atau fertilitas polen yang cukup tinggi sehingga dia efektivitas dalam penyerbukan itu menjadi lebih baik gitu. Nah, makanya kalau kita ingat dalam budidaya kelapa sawit itu faktor yang paling mempengaruhi, yang paling awal itu faktor kunci awal adalah pemilihan bahan tanaman. Bahan tanaman harus diperhatikan, itu harus memiliki balance atau sex ratio yang seimbang. Artinya bunga jantan itu yang dihasilkan, kita sering atau sudah dari hasil penelitian sebelumnya adalah minimal 3 bunga jantan yang antesis per hektar itu harus dimiliki di satu lokasi perkebunan. Kemudian yang selebihnya adalah bunga betina. Jadi bunga betinanya boleh banyak, tapi tidak harus memperhatikan bahwa ketersediaan bunga jantan ini mencukupi. Artinya apa? Artinya nanti bunga jantan yang akan menghasilkan polen bagi penyerbukan kelapa sawit. Nah, kemudian viabilitas polen maupun fertilitas itu juga sangat penting, yang itu juga nanti akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal, misalkan anasir iklim, ya kan, ada suhu, kelembaban, cahaya matahari itu akan mempercepat perkecambahan polen, sehingga nanti itu yang paling menentukan juga penyerbukan kelapa sawit. Kemudian kultur teknis, nanti ada pemupukan tertentu, misalkan boron, itu juga bisa meningkatkan viabilitas maupun fertilitas dari polen itu sendiri. Selain juga ada kerapatan tanam, pemangkasan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang nanti juga mempengaruhi anasir iklim, yang kemudian akan mempengaruhi dari daya kecambah dari polen itu sendiri. Nah, kali ini kita akan banyak mengenai polen itu sendiri. Nah, polen itu sudah ada, kemudian viabilitas fertilitas bagus, tapi juga harus ditransfer oleh
serangga penyerbuk, karena kita tahu bahwa tanaman kelapa sawit kita adalah tanaman monosius atau berumah satu, dia bisa menghasilkan bunga jantan atau bunga betina, tetapi dia bisa tidak mekar bersamaan bunga jantan bunga betina tersebut, sehingga perlu agen penyerbuk untuk menyerbuki tanaman di sekitarnya. Artinya bunga betina yang siap diserbuki ini itu diserbuki oleh polen yang dihasilkan dari tanaman yang di sekitarnya, sehingga inilah yang kemudian peran dari serangga penyerbuk ini juga sangat-sangat vital di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana proses penyerbukan kelapa sawit itu terjadi. Jadi ada polen kelapa sawit biasanya berbentuk segitiga, dan kemudian misalkan ini ada 2, kemudian dia berkecambah dan kemudian berhasil mengawini 2 sel telur pada bunga tersebut. Maka terjadilah kalau brondolan yang itu brondolannya itu nanti menghasilkan ada bijinya, kemudian bijinya itu kita tanam akan menghasilkan individu sejumlah 2 gitu kan, karena yang dikawini 2 atau disebut sebagai double tone. Nah, ini biasanya 2 individu ini atau 2 tunas atau 2 tanaman yaitu secara genetik relatif sama. Nah, ini adalah gambaran dari putik bunga betina yang sedang reseptif, biasanya dicirikan dengan bau-bau yang khas, yang mirip juga dengan bunga jantan yang sedang mekar, kemudian dia berwarna putih kekuningan seperti ini, ada lendir-lendirnya. Nah, biasanya lendir ini adalah cairan sukrosa yang itu juga mempercepat dari perkecambahan dari polen. Nah, polen sendiri itu dihasilkan dari bunga jantan, ya kan? Nah, bunga jantan itu tingkat kemekarannya berbeda-beda. Biasanya bunga jantan itu memerlukan waktu bunga mekar itu 4-5 hari. Jadi 1 hari pertama biasanya dari bagian pangkal seperti ini 25% yang akan mekar. Kemudian hari kedua setelahnya ya, jadi 50% ini akan mekar. Kemudian hari ketiga itu 75%. Kemudian hari keempat adalah 100%. Nah, makanya kalau kita nanti akan memanen polen itu harus memperhatikan tingkat kemekaran dari bunga jantan ini sendiri. Jadi kalau misalkan waktu awal-awal biasanya jumlah polennya akan relatif sedikit yang kita akan peroleh. Nah, beda kalau misalkan kita memanen pada tingkat kemekaran 50% ke atas. Jadi dari bagian yang atas seperti ini biasanya jumlah polennya menjadi lebih banyak, karena di pangkal biasanya dia yang berguguran dan lain sebagainya itu akan sulit gitu. Nah, makanya kalau misalkan di pemulihan tanaman atau ya, program breeding itu biasanya sebelum itu bunga mekar itu biasanya sudah disungkup dengan plastik gitu kan, plastik yang bisa ada pori-porinya sehingga dia bisa melakukan respirasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah mekar sempurna itu seluruhnya, maka kemudian bunga ini dipotong dan biasanya akan dihasilkan jumlah polen yang maksimal atau yang sangat jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita panen secara manual yang di tanaman yang terbuka. Nah, itu menjadi hal yang penting, tingkat kemekaran bunga dalam memperoleh produktivitas dari polen. Dan berapa jumlah polen yang bisa dihasilkan dari satu tandan bunga jantan ini sendiri. Nah, kalau kita tahu semakin tua umur tanaman kelapa sawit, maka bunga jantan, karakteristik bunga jantan yang dihasilkan itu biasanya menjadi berbeda-beda. Pada waktu awal menghasilkan bunga jantan tersebut mungkin hanya belasan atau puluhan dari spikelet. Ini satu tandan itu kan ada beberapa spikelet ini yang loncong-loncong seperti ini, bentuk seperti batang seperti ini jumlahnya hanya belasan maupun puluhan. Nah, ketika umur mungkin di atas 7 tahun itu sudah mencapai biasanya 100 spikelet ini ke atas gitu. Nah, makin tua itu biasanya makin banyak, bahkan di usia ke 15 tahun mungkin sudah bisa mencapai 200 spikelet. Nah, artinya apa? Artinya semakin tua maka jumlah polen yang akan dihasilkan itu akan semakin
banyak, meskipun beberapa literatur itu menyebutkan bahwa nanti fertilitasnya menjadi sedikit lebih menurun. Tapi paling tidak dengan ketersediaan yang cukup banyak ini juga akan mengimbangi dari penurunan fertilitas putik tersebut, fertilitas polen itu sendiri. Nah, normalnya kalau kita panen di usia 10 tahun ke atas dengan tingkat kemekaran di atas 50% tadi, artinya 75% itu yang paling optimal. Nah, itu akan dihasilkan sejumlah 40 gram polen murni ya, yang sudah kering. Ya, nanti kita cerita mengenai bagaimana penanganan polen itu sendiri kalau misalkan kita akan menggunakan polen itu untuk berbagai macam penyerbukan. Nah, secara alami ya kita tidak perlu mengeringkan karena LIDB sendiri nanti akan menjadi carrier atau pembawa dari polen itu sendiri. Nanti dia akan lengket-lengket di tubuhnya, kemudian akan mengering sendiri, kemudian dia akan datang ke putik bunga betina yang sedang mekar tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana memanen polen sebetulnya? Nah, polen itu kalau kita panen kemudian kita saring, dengan ayakan sederhana, ayakan tepung itu pun sudah jadi. Kemudian kita bisa menyimpan atau menginkubasi pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius selama paling tidak 12 sampai 14 jam. Biasanya dengan sistem seperti itu sudah akan bisa menghasilkan polen dengan viabilitas yang cukup tinggi. Kita pernah menguji semakin tinggi umur tanamannya itu maka jumlah polennya semakin banyak, tetapi viabilitas maupun viabilitas polen itu relatif sama atau di atas 95%. Nah, biasanya kalau kita misalkan memanen polen itu bagusnya siang hari sampai sore hari kita panen, kemudian kita ayak, kemudian sore hari sebelum kita pulang dari kebun kita atau dari kantor, kita masukkan polen itu di oven bisa oven sederhana atau oven pengering daun yang bisa kita setel suhunya, pokoknya maksimal adalah 40 derajat Celcius, jangan lebih dari itu karena biasanya cenderung akan rusak. Jadi normalnya adalah 37 sampai 40 derajat Celcius, kemudian kita biarkan selama 12 sampai 14 jam. Jadi keesokan harinya di pagi hari itu kita sudah mendapatkan polen yang kering, yang itu bisa siap digunakan untuk kegiatan apapun, untuk penyerbukan. Nah, normalnya kalau kita cek itu dengan sistem seperti itu, pengelolaan yang baik tersebut artinya suhu juga diperhatikan, tidak melebihi 40 derajat Celcius, kemudian juga memang betul-betul kering gitu kan. Biasanya sih hanya beberapa mili gitu di dalam oven, jadi bukan bentuknya menumpuk, tapi juga harus kita model disebar gitu supaya dia memang betul-betul kering dan memiliki kadar air yang cukup rendah 4-6% biasanya. Nah, itu akan dihasilkan viabilitas maupun fertilitas polen di atas 90% biasanya seperti itu. Nah, bagaimana menguji viabilitas tadi, gitu kan, viabilitas fertilitas. Nah, kita harus melihat definisinya dulu, jadi bahwa viabilitas itu adalah daya hidup dari polen itu sendiri. Nah, sedangkan fertilitas polen itu adalah daya kecepatan polen itu akan berkecambah. Nah, kita bisa lihat ini ada gambar di mikroskop untuk polen itu sendiri. Nah, polen yang viabel itu biasanya dicirikan dengan dia mampu akan berkecambah meskipun dia panjang ini seperti ini kan berkecambahannya agak lambat, kemudian ini agak semakin cepat, kemudian ini paling cepat. Nah, makin cepat dia berkecambah itu biasanya
fertilitasnya itu akan lebih baik. Jadi biasanya viabilitasnya misalnya katakanlah 95% gitu kan. Nah, fertilitasnya berapa gitu kan. Kecepatan berkecambahnya itu akan menentukan biasanya lebih rendah dari itu misalkan 80%. Nah, biasanya normalnya viabilitas polen yang baik yang bisa digunakan untuk penyerbukan itu adalah di atas 60%, itu sudah sangat cukup. Sehingga kalau dengan penanganan polen kita yang baik tadi di sore hari kemudian paginya dipanen, itu tanpa kita melakukan pengujian seperti ini, mudah-mudahan secara pengalaman kita itu sudah sangat cukup baik digunakan karena memiliki viabilitas di atas 90%, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita mau menguji, ya boleh saja. Biasanya kita tesisi dengan larutan yang kita komposisinya itu ada boraks, kemudian sukrosa dan air. Nah, kemudian ini kita inkubasi dalam suhu 37 sampai 40 derajat tadi selama 2 jam. Kita pakai objek glass seperti itu, kita amati di mikroskop berapa jumlah yang berkecambah ini dibandingkan dengan yang kalau yang hitam-hitam seperti ini adalah polennya adalah mati gitu. Nah, total yang berkecambah dibandingkan dengan yang mati itulah disebut dengan fertilitas jadi atau viabilitas dari polen itu sendiri. Nah, itu merupakan komponen yang penting. Nah, makanya nanti kalau kita memanen polen itu kita juga harus menyimpan dengan apa namanya yang baik. Biasanya kalau kita simpan di ada silika gel itu juga baik, bisa tahan sampai 6 bulan. Pengalaman kita dari 90 itu selama 6 bulan itu akan menurun menjadi viabilitasnya menjadi 70%. Artinya dalam waktu 6 bulan masih juga bisa kita gunakan untuk kegiatan peningkatan fruit set. Maupun kalau kita simpan di freezer minus 20 juga hasilnya akan relatif sama, selama 6 bulan itu masih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan fruit set kelapa sawit. Itu. Nah, kemudian polen itu sendiri dalam kondisi yang kering tadi itu kita bisa menggunakan untuk berbagai macam kebutuhan polinasi untuk meningkatkan fruit set kita atau mengatasi buah parthenocarpi. Nah, itu misalkan melalui assisted pollination, meskipun ini ya hanya mudah digunakan pada tanaman muda, karena memang ya tanaman muda itulah yang problem-problem fruit setnya yang cukup banyak. Nah, polen itu tidak serta-merta kan biasanya kalau untuk assisted pollination itu polen itu disemprotkan pada bunga betina yang sedang reseptif. Nah, polen sendiri itu tidak polen murni gitu kan. Karena kalau polen murni bisa aja tapi boros gitu kan. Berapa kebutuhannya? Satu tandan ini biasanya 0,15 sampai 0,25. Nah, kalau di pemulihan tanaman biasanya 0,15 saja cukup gitu, gram. Maksud saya gram. Nah, kalau di komersil ya kita tambah sedikit lah gitu kan, 0,25 gram per tandan ini sebetulnya sudah sangat cukup. Nah, ini kalau 0,25 mungkin sangat sedikit sekali gitu kan. Artinya begitu kita semburkan itu hanya pada tertentu. Makanya butuh carrier, butuh untuk pembawa supaya dia lebih meratakan posisinya pada bunga tersebut. Ya, biasanya kita gunakan talkum atau bedak murni. Nah, bagaimana perbandingannya? Nah, ini yang juga penting gitu kan. Kalau di pemulihan biasanya 1:8 gitu, tapi kalau di komersil ya kita lebih pekat lagi, lebih banyak jumlah jumlah polennya dibandingkan dengan talkumnya. Jadi 1:4 atau 1:5. Jadi kalau misalkan tadi 0,25 gram gitu kan, nah, kemudian talkumnya itu bisa 1,25 gram gitu. Artinya 1:5. Dengan komposisi tersebut kemudian kita aduk, homogenkan, kita semprotkan pada bunga, mudah-mudahan itu bisa meratakan polen-polen yang ada di situ gitu. Makanya kita gunakan talkum murni supaya dia tidak mempengaruhi performa dari bunga
kelapa sawit yang sedang mekar tersebut gitu. Nah, biasanya 1 hektar berapa sih kebutuhan dari polen itu sendiri kalau kegiatan aspal? Nah, kalau kita bisa menghitung-hitung ya, dalam 1 hektar itu biasanya kita bisa menjumpai berapa? Mungkin 20 tandan bunga betina yang sedang reseptif itu sudah cukup cukup baik gitu, sudah sangat sangat tinggi gitu kan. Nah, kemudian misalkan 20 kali berapa tadi 0,25 gram, maka jatuhnya adalah 5 gram polen untuk 1 hektar gitu kan, dalam 1 hektar. Nah, kalau misalkan kita punya 1 kilo polen gitu, itu bisa untuk sekitar 200 hektar itu sekali aplikasi gitu kan. Jadi nanti kita bisa menghitung-hitung sendiri, mengkalkulasi berapa kebutuhan untuk aspal itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan hedge and carry misalkan? Biasanya hedge and carry juga relatif sama dan bahkan mungkin lebih lebih rendah gitu kan, karena satu kotak kita tahu untuk sekitar 15 hektar atau jarak antar kotak itu 400 meter gitu kan, artinya untuk 15 hektar dan setiap hari ini hanya butuh 1 sampai 2 gram polen saja. Nah, tapi yang harus diperhatikan polen di sini adalah polen yang murni gitu kan, bukan yang campuran tadi. Nah, kalau di hedge and carry itu karena ini polen itu dipaksakan untuk dibawa Eladipius, jadi dipaksakan menempel pada tubuh-tubuh Eladipius ini, maka seyogyanya polen itu tidak dicampur dengan talkum karena biar polen murni dan nanti serangga ini akan terbang kemudian menjatuhkan pada butik bunga yang sedang reseptif. Nah, itu adalah polen murni bukan bedak. Nah, beda dengan yang tadi yang aspal tadi. Kalau aspal itu digunakan polen dengan campuran talkum supaya apa? Supaya membantu dia meratakan bagaimana kalau misalkan kita gunakan polen murni saja, yo sangat bagus gitu kan. Tapi dalam satu tandan itu mungkin kalau kita kalkulasi tadi sekitar 1 sampai 2 gram polen, ya itu maka kebutuhannya akan semakin besar dalam 1 hektar. Misalkan ada 20 tadi, misalkan ini 1 gram gitu kan, atau 1,5 gram, maka itu membutuhkan 30 gram polen. Nah, ini kalau dengan pencampuran dengan talkum hanya membutuhkan 5 gram dan ini sudah sangat-sangat mencukupi untuk penyerbukan buatan atau aspal gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Mungkin kalau ada berbagai macam hal lain yang mengenai polen atau mengenai fruit set akan kita sampaikan kemudian dan mungkin bisa disampaikan juga di kolom komentar. Nanti coba akan kita buat satu video-video menarik yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat gitu bagi kita dan Assalamualaikum.